Kalau Agus nih, dulu pernah diajarin masak apa enggak? Enggak. Kenapa? Saya diajarinnya ngombok, Bikin komboan. nah komboan, terus bikin Minum. minuman atau bikin bumbu apa sos ciwis, wortel. Oh, oke. Kadang-kadang kan Lebih ke helper kali ya. Lebih ke helper saya kali ya. masak itu. Pas masak dikasihin sama partner, dimakan pansit. Apa itu teh? Ya Pansit itu teh? kerang bambu itu. Keasinan. Kasinan pernah kasihin pansit. Aduh, udah janganlah, biarin aja. Udah kamu mau kombo, kata Pak Agung. Udahlah kamu kombo lah. Nggak harus doang masak lah gitu. Udah kamu kombo aja, kombo sama Pak Rudi sama Pak Agung, kombo saya. Kata si Gondrong siapa ya? Siapa tuh si gondrong? Agi. Si Egi. Datang si Egi. Egi masak. Aku jadi waiter lagi. Jadi waiter lagi. Serbaguna gitu. Multifungsi. Multi talentan. Oke. Agus, spesialis. Ya, berarti ya Agus Maya. Agus seneng nggak waktu pertama kali ada keluarga baru nih, Pak Dul? Agus seneng nggak? Ya seneng dong. Justru mendukung gitu. Mendukung apa? Mendukung dari perusahaan Bopak. Oke, siap. Oke. Ada nyambung saya. Oke, sekarang move lagi ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan adalah kenapa tertarik sama Bopak? Ya karena pas pada waktu itu mungkin ada beberapa hal sih ya. Satu emang Bakat. waktu itu bakat. Bakat. Kalau orang Sunda bilang itu bakatku butuh. Oke. Itu kalau Baik. orang Sunda bilang bakat. Baik. Jadi mengembangkan bakat. Oke. Bakat apa? Betul. Itu kalau orang Sunda bilang. Sunda Terus Pride. pas pada waktu itu juga kan memang ini sejalur dengan basic apa yang saya punya. Oke, emang basicnya di FNB kali ya? Ya di FNB. Oke. Jadi Kalau emang sebelumnya, basicnya kan gitu. Jadi sorry, aku mau nanya dulu. Basicnya Pak Dul berapa lama di FNB? itu Sebelum saya Bopak ya? perjalanan hidup saya di FNB itu dari tahun 2000 di salah satu rumah makan Sunda dulu. Oke, Itu bener. dari nol. Oh, dari mulai sama-sama di dari Soser. nol juga. Saya dari di Soser. Oh, oke. Dari di Soser terus ke penyajian, terus ke helper, ke kitchen terus ya. Terus emang lah bener-bener saya emang perjalanan hidup saya yang bener-bener dari nol. Oke. Dari pas waktu belajar belajar masak tuh emang sempat dilempar sama katel lah gitu. Bener ngeri. Bener ngeri banget itu. Emang beda-beda kalian. Nah pas alhamdulillah sekarang pas saya begitu masuk ke keluarga Bopak ya, dan kebetulan juga saya kan punya partnernya yang emang bener-bener Goblok. chemistry-nya emang nyambung banget. Chemistry-nya bener. Jadi kayak seolah-olah kita baru kenal beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, tapi chemistry kita tuh kayak udah kenal udah beberapa tahun yang lama gitu. Bahkan orang-orang teman-teman yang sekarang tuh mereka yang baru tahu saya sama Pak Dudi itu disangkanya tuh saya tuh teman lama, teman sekolah SD atau SMP. Padahal mah kenal sama Pak Dudi di Bopak. Oh, oke. Jadi sekitar baru 3 tahun. Suka curiga sebenarnya antara Pak Dul sama Pak Dudi ada apa gitu sebenarnya, apakah ada ikatan batin? Kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi memang ikatan cinta. Alah sih ikatan cinta cenah. Aku emang sering jadi gini. Kalau aku pribadi nih ya, yang beberapa kali ngobrol nih sama Pak Dudi udah sering bilang datengin Pak Dul sebenarnya. Kenapa sih Bang? Kenapa harus datengin Pak Dul? Wajar dong, aku si anak baru ini menanyakan. Pak Dul tuh dari nol barengan sama saya gini gitu. Oh ternyata ceritanya benar, true ternyata ceritanya. True legend. Itu legend banget nih. Kayaknya dulu trio berarti sama Pak Dede berarti. Oh iya sama Pak Dedi. Bukan Pak Dede, kalau Pak Dede itu kebetulan pas waktu itu di kasir. Oh, oke. Dia bagian kasir. Cuman emang yang paling multifungsi itu dia sih sebenarnya. Oh, bagaimana multitalentnya Agus? Multitalentnya gitu. tuh ya kalau di pusat kata Amso itu Ariel ya. Oke, Kang Ariel ini ya. Tapi kalau pas begitu di Riau memang yang benar karena kalau untuk saya sama Pak Dudi emang benar-benar fokus di kitchen. Oke. Karena pada waktu itu kita pas begitu dari mulai opening kadang sampai closing itu alhamdulillah itu si CEO udah kayak jemuran, kayak jemuran mama. Oke. Udah mengantai. Wah, banyak lah ya pokoknya. Sampai waiting list. Wah,
waktu Aku juga beliau. ngalamin waiting list waktu itu Oh ya. sama, Kak Tamso juga sama. Bahkan ada beberapa customer yang ke Kak Tamso pas begitu lihat ada nyari-nyari customernya Pak Dudi, Heeh. nanya Pak Dudinya nggak ada, itu dia lari ke Jalan Riau. Udah nggak mau. Bukan nggak mau karena dia emang udah si lidahnya dia emang udah cocoknya dengan masakannya Pak Dudi. Oh, oke. Kirain teh lidahnya Kadang sama. kadang yang di sana waiting listnya banyak nih. Pas begitu datang ke Riau sama waiting list juga dia nanya, Mas deh. Mas di sini waiting listnya berapa? Iya, banyak kayak gitu. Kalau di sana kan ibarat waiting listnya 20 CO nih. Oke. Nah, pas begitu Riau, paling nggak waiting listnya paling 10 CO. Oh ya udahlah biarin nunggu. Oh, Karena apa oke. ya mungkin Saking dia pengen emang bopak saking juga ya. dan mungkin dia sudah emang bener-bener rasa di bopak emang udah keterima sama lidahnya dia. Ya, sih benar. Menurut Jadi- Pak Agus gimana nih? Luar Wah, biasa. luar biasa. Luar biasa. Pak Agus tuh kebetulan hari ini jadi section luar biasa ya. Itulah dengan kesedihannya, ya saya kan waktu pertama buka bopak sampai saya menangis, Aduh. sampai sentuh, sampai Menangis kenapa Pak Arin? pernah saya kejadian dari lapak saya. Kenapa tuh? Ceritain Itu dong. pernah satu Ketibaan terpal? Enggak, itu gas itu. Oh, Ini, kirain tuh pas begitu Tidak, hujan, enggak. airnya ngegayot kan udah terpal. Itulah. Banyak kejadian lah kalau di lapak saya. Oh, oke, jadi terharunya kerasa banget nih Terasa sama benar. Agus gitu ya. Oke. Selanjutnya nih, dari kan udah berapa kali yang di-mention ya, kalau misalnya dekat banget sama Padu, dekat banget sama Padu. Seberapa dekat? Biar kita nggak bertanya-tanya gitu. Aduh, gimana ya? Kalau berbicara masalah kedekatan udah kita juga nggak bisa melihat dari seberapa lama kita Iya, kenal betul, ya. betul, Intinya kan betul, dari betul. chemistry ya. Iya, Dari iya. chemistry, dari saling pengertian itu sih intinya. Katanya nih ya Pak Dul, aku sempat dengar dari Pak Dudi katanya pernah gini. Sampai kalian itu punya jam ngerokoknya masing-masing. Jadi kalau ngerokok ya udah biarin aja. Emang. Ya udah ini udah Emang. selesai. Itu Jadi benar. itu pengalaman yang tidak akan Saya ketawa itu gara-gara pengalaman kamu ketawa. itu pengalaman yang tidak akan pernah terjadi di perusahaan manapun kayaknya dan di kitchen manapun karena Iya, iya. pas pada saat itu kan ramenya di Jalan Riau tuh wah pokoknya mah gila ya, Membludak ya, rame sama banget masalah itu. yang bisa dikatakan itu yang namanya CO kan kalau di Bopak tuh sistem CO-nya kan sistem CO digantung ya Iya, betul. kayak jemuran tuh kan Betul. Nah, Ciri khas sampai sekarang sampai ya. sekarang itu bahkan bisa sampai dari CO dari nomor 1 sampai nomor 40 Mhm. sementara si gantungan talinya kan cuma Pendek ya? pendek kan Iya. paling sekitaran setengah meter lah ya. Iya, iya. Ya sepanjang itu paling cukup beberapa CO. Iya, betul. Itu otomatis kan ada yang ditumpuk tuh. Iya. Saya kan nggak tahu yang ditumpuk tuh berapa lembar. Berapa? Heeh. Nah tiba-tiba pas begitu saya ke belakang tiba-tiba masak udah diambil alih sama beliau Mhm. dan pas begitu saya mau masuk juga nggak enak kan karena beliau lagi masak Pak Dudi itu kan lagi masak. Dan tiba-tiba udah Pak Dudi mah ngerokok aja dulu. Karena kan saya lihat oh ya sedikit. Oke. Dan ternyata yang di Ada paling, yang di yang di bawah. paling ujung itu numpuk banyak? berapa lembar saya nggak tahu. Pas tiba-tiba saya udah beres ngerokok, Pak Dul lihat ke belakang, saya udah beres ngerokok nih. Pak Dul gantian. Oke. Ya saya pikir masih banyak dong. Ya. Pas begitu saya masuk pas lihat CO, ya disisain satu dong. Disisain satu CO coba. Disisain satu CO, yang lainnya udah semua. Kata saya, ngapain Pak Dudi ngasihin satu CO? Ya udah aja terusin tanggung. Begitupun sebaliknya sih kadang-kadang pas begitu saya yang lagi masak nih Pak Dudi lagi ngerokok ya saya juga nggak mungkin karena beliau juga kan ngerti Iya. di saat saya lagi merokok dia nggak mau ganggu dan saya pun seperti itu. Dan chemistry itu tidak pernah terjadi kesalahpahaman. Oke. Jadi karena emang ya udah saling mengerti lah jadi oh ya udah biarin dan tidak pernah ada yang nah cuma situ mau ngerokok wae saya capek-capek itu enggak. Oh, oke. Alhamdulillahnya Aman enggak. berarti ya. Aman. Gini, saya mau tanya, Bapak ini kan suka ngebully dengan Papa Rudi. Pak Dudi. Pak Rudi, gimana? Oh, Agus nanya, kalau di antara Pak Dudi sama Pak Dudi suka pada saling ngebully nggak? Suka pada, maksudnya bercanda Bercandaan gitu. gitu. Ya suka sih karena itu salah satu hiburan untuk kita melupakan Penat, capek Penat. gitu Jadi, ya. diisengin dengan Ya. kadang ya sekali-kali saya suka ngebully Pak Dudi, kadang suka Pak Dudi juga begitu, tapi dari bulan itu kita nggak pernah diambil Pusing hati, gitu ya? jadi nggak pernah aja karena ya jadi dianggapnya hiburan Pak,
gitu. Oh, gitu. Jadi ya emang kalau kita terlalu fokus dan terlalu serius di kerjaan, apalagi kan dulu mungkin Pak Ariel juga tahu sendiri ya di Bopak seperti apa kan, ramainya seperti apa. Kalau kita terlalu fokus itu kadang otak tuh panas pas sampai ngebul Pak. Makanya kita dibarengin gitu sih Pak. Kadang-kadang saya kayak suka ngebully dengan Bapak Agung. Oh, suka ngebully Pak Agung? Waduh, iya, suka Waduh, ngebully. berani sekali ya. Berani sekali Anda. Ngebully gitu kan. Hanya karena Gus, eta kepiting potong gitu kan. Potong. Pas saya udah dipotong, kena kegigit kan. Oh, pengalaman gitu ya. Dia tertawa kan. Sempet ngalamin Tertawa. juga ya. Nah, dia tertawa, saya diginiin. Pak, kena kan muka dia. Iya. Bukan marah dia mah. Tas dulu. Oh, gitu. Bercanda tuh sama Betul. ibu pun, ibu Nani. Bapak Agung gak bercanda. Kamu, Bu itu uang siapa? Ketolangan, nah, oh ya banyak lah yang suka ngebully juga. Betul. Yang dari Ya karena emang yang secara dari tidak langsung atas juga. kalau kita yang tadi saya bilang bahwa kalau kita kerja terlalu serius, terlalu ini kan Pusing memang ya ya. betul. Apalagi Bopak, sekelas Bopak kan yang Crowded tamunya banget nih, rame banget pokoknya nih, gitu. kalau kita terlalu fokus mah benar itu Ya. kayaknya ada yang nyolek sedikit aja itu urusan kayaknya Iya, di bener hantam sih. Saya kalau baca tuh bener kayaknya kalau lagi Bener. crowded mas sebenarnya. Terus Pak, kalau menurut Bapak di antara kuliah pada saat itu yang masih bareng sama Pak Dudi, sama Pak Dede, sama Pak Dedi, siapa menurut Pak Dul yang paling jahil, yang paling iseng, yang paling usil? orangnya nggak ada di sini. Orangnya nggak di sini. Orang nggak Siapa ada di tuh? sini. Itu ya yang sekarang jadi supervisor di Jalan Riung Bandung, di Riung Bandung. Oh, ada Itu pernah. orang paling iseng banget. Apa tuh? Saya pernah iseng sama Bapak Agung juga sih. Pernah saya mah. Gimana tuh? Oh sering iseng teh. Gus, ambil itu kan. Ambil baki. Ya, Serius? baki yang mana? Itu yang ini bukan. Kamu pikul bukan, kecil. Ini. Ada di di bedong ini. Pak, kamu mau bukan gitu. Bicara seri tertawa. Enggak marah sih. Cuma Iya. omongan doang. Emang suka bercanda nih sebenarnya Ya, orang sih, itu kan semua. emang sering Itu bercanda. Pak Dede itu Kasus wah banget. kalau cuman enaknya si Pak Dede itu dia pas begitu dia bercanda tuh emang lihat sikon. Dan ya. Cuman emang kadang kan bercanda tapi karena emang kadang sudah terbiasa gitu. Emang kalau dengan orang baru sih mungkin bercandanya emang ketahuan gitu. Iya. Itu orangnya paling jahil. Paling jahil beneran, Pak? Dan ada lagi sebenarnya si Pak Dudi sama jahil juga. Sama duo berarti ya. Pak Dede dan Pak Dudi itu duo jahil dan duo Sebenarnya itu tuh waktu di Riau tuh ada 4D. Kata siapa aja tuh? Dudi, Iya. Dul, Dede, Dedi. Oh. Sama juga sama saya sama Pak Dudi. Jahil juga kan. Nah, Pak Dudi jahil sama Oke. sama. Saya Terus? mengambil baki Heeh. di tangan saya teh diginiin. Hampir jatuh kan. Iya. Aduh, Sambil minum Pak. Seger. bukan saya langsung marah ya. Tas dulu. Oh, jadi pokoknya apapun tos dulu lah gitu ya. Cas dulu gitu kan. Cas dulu bukan cas persahabatan, cas sukses lah gitu kan. Oh, oke, siap. Oke. Gimana tuh sukses? Gimana tuh sukses teh? Oh, gitu. Oke, baik ya. Oke, Pak Dul. Terus kan berarti sudah pernah di Riau. Pernah lagi di mana lagi? Di Jatinangor pernah? Setelah Riau saya ditugaskan kebetulan waktu itu kan buka cabang baru lagi ya. Rencananya emang kalau untuk job desk-nya kan di Bali. Oke. Waktu itu kan pas begitu itu kan di Bali nih. Sama dua waktu itu pas mau buka cabang tuh 2 di Bali sama di Jatinangor. Oke. Nah, pas Kalau begitu di Bali saya mau gimana berangkat itu? di Bali di Jalan Denpasar, daerah Denpasar. Kenapa dipindahin? Kenapa? Apakah Ya, bakal karena nggak emang- kepake apa enggak? Emang Ya kepake dong. karena Kan membutuhkan dipindahin sosok. ya berarti kepake. Karena Agus. membutuhkan, gitu karena kan. karena membutuhkan sosok yang emang sudah Iya, nah. begitu mengenal tentang Bopak gitu. Oke. Nah pas begitu sebenarnya sih sebelum di yang cabang di Jatinangor sebenarnya sih harusnya Bali dulu waktu Oke, itu. Nah pas berarti? waktu itu yang di Bali itu di pending. Nah bukanlah yang di Jatinangor. Nah pas pada waktu itu emang Jatinangor kan emang butuh sosok yang untuk untuk lebih mengenalkan ke yang Oke. keluarga barunya kan emang bisa dikatakan Untuk senior lah, mengajarkan butuh juga, butuh gitu senior. ya.
Nah pada waktu itu Pak Agung sendiri emang nyuruhnya kami berdua. Kami itu siapa aja tuh? Saya sama Pak Dudi. Oh, oke. Untuk di kitchennya. 2D gitu ya. 3D. Oh 3D Dan sama. hasilnya Pak Dede. Oh sepaket kayaknya kalau bertiga ini teh. Nah masih waktu itu jadi untuk di kasirnya kan Pak Dede, untuk di kitchennya saya sama Pak Dudi. Nah pas waktu itu singkat cerita udah buka, udah sukses lah openingan yang sebegitu membludaknya. Iya. Sampai membludak si customer sampai ke jalan, sampai berurusan dengan Kapolsek. Iya. Karena si orang-orang Bener-bener. yang antrinya kan itu Banyak kan banget sampai mengganggu. lagi. Emang sebenarnya kalau berbicara itu sampai menghambat Lalu lintas. arus lalu lintas. Makanya kan dari pihak Kapolsek kan turun. Ya, alhamdulillah bisa ditangani sama manajer Tim lah, saya gitu. ya, sama tim. Nah singkat cerita pas begitu di perjalanan saya di Jatinangor tuh sama Iya, Pak iya. Dudi, itu banyak banget cerita kesan-kesannya. Waduh, Apa pengen dong? Satu cerita deh kalau enggak. Cerita dong. kan rumah saya di Sekejadi ya. Iya. Pak Dudi kan di daerah Pahlawan, Heeh. di daerah apa sih Pak Dudi itu, Sungkawung. di daerah Cukangkawung yang Pahlawan ke atas dikit. Oke. Nah pas otomatis kan saya bawa motor, Pak Dudi bawa motor. Nah pas kalau kita satu motor satu orang kan itu budget untuk transportnya kan lumayan lah ya kalau dihitung-hitung kan. Iya. Nah pas sepakat dong saya sama Pak Didi tuh ngobrol, ya udah Pak Dul, nah gini aja pas nggak apa-apa, pas waktu itu motor saya nggak ada bensin. Ada. Sedikit. Ini tragedi nggak ada bensin cukup sering ya. Hai Pak Dudi, terima kasih sudah Nah, menyelamatkan Pak Dul. pas waktu itu saya nanya ke Pak Dudi, Pak Dud, itu motor ada bensinnya nggak? Oh ada Pak Dul. Oh soalnya saya nggak ada bensin, oh ya udah pakai motor saya aja. Oh ya udah Oke. cina. Nah pas begitu bensin, nanya dong, kan otomatis kita perokok nih, Iya. kita kan perokok nih, kadang suka nanya, itu yang ada masih bensinnya siapa? Oh saya, ya udah ini yang buat bensinnya buat beli rokok. Oh, oke. Jadi setiap bener-bener hari ini setiap gitu itu ya. kayak Upin Ipin. Betul. kayak Upin Ipin. Jadi berangkat saya dari rumah ke sini, pokoknya pertemuan tuh di Pahlawan. Di cabang Oke, Pahlawan. Jadi oke. kalau nggak pakai motor saya, pakai motornya Pak Dudi. Oh, oke. Jadi samper-samperan gitu Samper-samperan, ya. jadi Betul, bareng, betul. pergi bareng, pulang bareng. Oh, itu PP nggak sih, Pak? PP. Pada saat itu? Setiap hari Pepe. Sejauh itu Perjalanan itu 2 jam, perjuangan 1 jam. 1 jam. 2 jam tuh PP. Jadi perjalanan Gila. satu kali berangkat itu 1 jam. Aku nggak kebayang sih, Pak, selama di jalan kalian udah berapa kali ketawa nyampe Wah. kayak pipis gitu loh, pernah nggak sih? Sering banget. mana Bahkan Pak, dia sampai bisa. sempet itu hujan angin besar. Kita pas di Ujung Berung, di pasar Ujung Berung itu angin besar. Itu mau Kita pulang sa- ke sini nanggung. Enggak, pas mau berangkat. Sana jauh Heeh. ya, Pak ya? Itu kan pas tengah-tengah tuh. Iya, benar-benar. Kita mau izin juga percuma dah karena udah pertengahan jalan. Makanya Iya. kita neduh dulu itu sampai baliho pinggir jalan itu sampai tumbang. Kebayang dong kalau kita diterusin. Iya, benar. Wah, pokoknya Nggak perjalanan kebayang waktu kita sama Pak Dudi di Jatinangor tuh, aduh, bener-bener sampai apa? Kita ada biasalah sedikit konflik dengan warga setempat. Iya, iya. Berarti ngalamin banget ya, Wah, Pak? ngalamin banget. Berarti Bapak benar-benar ngalamin banget Jatinangor, terus ngalamin juga Di TKI pernah nggak sih? Bali. Jadi sebelum DTKI saya ke Bali dulu. Oh, oke. Jadi pas begitu Jatinangor buka, pas Jatinangor buka, beberapa bulan kemudian kalau nggak salah 4 bulan, 3 bulan 4 bulan Bali buka. Nah karena Pak Agung emang konsep awalnya saya untuk di Bali. Nah Dibalikin. pas begitu Bali buka ya mau nggak mau Pindah ke Bali. antara Upin Ipin berpisah. Oh, jadi berarti pisah shift itu pada saat di Bali. Perpisahannya Upin Ipin itu pas begitu cabang Bali buka. Oh, oke. Pak Dudi nggak di Bali pada saat itu? Pak Dudi waktu itu di Jatinangor. Oh, full di Jatinangor. Full Jatinangor. Jadi saya terbang ke Bali. Jadi untuk meneruskan perjuangan untuk mengembangkan Bopak. Mengembangkan dan melanjutkan perjuangan. Beradu nasib di luar Idis. Bandung. Mengembangkan bakat. Tapi kan alhamdulillah bahkan sampai sekarang pun yang di Bali masih aman Iya, dan masih alhamdulillah. berjalan. Berapa lama tuh Itu di Bali? saya waktu di Bali 1 tahun. 1 tahun pergi dari Bandung, pertama pergi itu di Desember. Januari 14 Januari awal. 14 pas ulang tahun saya. Ini diingat banget enggak, tuh enggak, perasaan sebelum hadiah. saya kan 14 Januari saya berangkat ke Bali.
pulangnya tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Tanggal 2 lama Januari. Jadi juga ya. setahun persis saya di Bali untuk yang mengelola cabang yang di Bali, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan ya emang saya juga ultimatum ya sama orang-orang di Bali itu kan, jangan sampai ini perusahaan yang sudah saya rintis dari nol, dan jangan sampai kalian mengecewakan owner yang di Bali. Iya. Karena ya mau nggak mau, karena sekalipun mereka itu bukan siapa-siapa, tapi kan seenggaknya mereka sudah memberikan kita untuk hidup. Ya. Kan gitu. Jadi makanya saya ultimatum juga sama mereka, tolong jaga ya. Anggap sendiri itu perusahaan sendiri. Nah, kalau bukan kita yang jaga, kalau bukan kita yang ngerawat, dan kalau bukan kita yang mengembangkan, mau siapa lagi? Ya. Karena sampai sekarang masih. Emang kerasa banget sih ya. Emang beda kali ya Pak kalau misalnya kita memang bener-bener ngerintis dari nol, ngebangun dari SOP-nya tuh bener-bener ditanamin dari awal, itu ada feeling. Tapi sebenarnya kalau kita nggak punya rasa tanggung jawab tuh susah, Ya. tetap susah. Tetap Susah. Jadi intinya kalau dimanapun kita bekerja, perusahaan apapun itu, kalau intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi dimana kita punya rasa tanggung jawab ya itu. Ya benar sih, benar. Kalau aku jadi inget nih kalau misalnya soal Bali, Pak Dul tahu nggak? Ada yang pengen banget ke Bali. Oh gitu? Ini coba Agus masih pengen ke Bali nggak? Padahal pengen ke Bali? Mau dong. Jadi pengajuan lah. Iya, bagaimana situasi Bali situasi Bali itu apakah rame apakah enggak? Oh, rame, Pak. Gitu. Saya pingin gitu, benar. Pengen kesana sama siapa? Pengen kesana sama siapa? Agus sendiri kan? Sama Bebek? Ya, Atau sama kalau- Bebek? Kalau Bebek mau ikut, kalau mau gitu. Ya kalau Bebek nggak ikut, Agus Ya nggak apa-apa. mau ke siapa? Agus? Mau ke siapa dong? Ya biarin aja, karena di kos. Bisa emang Agus hidup tanpa Bebek? Bisa juga sih. Demi bopak ya? Ah, demi bopak. Coba bilang lagi sama Pak Agung. Pak Agung, Agus mau ke Bali. Wah, janganlah. Pengajuan Atau dong. nggak apa-apa, harus Nggak apa-apa, bilang. dengan pengajuan Saya aja. Kalau dengan mengucapkan Bapak Agus, saya suka. Nggak apa-apa. Hari ini mah nggak kan biar ke Bali. Ingat. Keringat mata, keringat ini ya mata. Keringat gitu. mata. Nah, Air mata. Air mata. Air mata Gus. Balik lagi Pak Dul. Aduh. Pas setelah ya pas begitu pas tahun saya di sana, dan kebetulan pas pada waktu itu Lapak Cimahi membutuhkan sosok yang ada beberapa kendala sih ya di Lapak waktu itu. Di Lapak Cimahi ada beberapa kendala yang emang harus dibenahi. Oke. Dan kebetulan pas waktu itu dari HO sendiri kebetulan menunjuk saya Aduh. untuk Sebagai dong. dan emang kebetulan saya pun tadinya kan dari pihak owner yang di Bali kan nyuruh saya tuh tetap Untuk stay di menetap sana. di sana. Bahkan sampai keluarga saya pun sebenarnya diminta pindah ke sana. Cuman ya karena Satu dan lain hal lah satu ya. dan lain hal ya mungkin dan akhirnya saya pulang ke Bandung. Ketemu lagi Ipin. Ketemu lagi sama Filipina. Ini seneng banget. meskipun nggak satu lapak Oke, gitu, tapi kan tapi seenggaknya aksesnya ketemu lebih cepat ya. aksesnya lebih dekat. Gitu. Emangnya Upin Ipin tuh susah dipisahkan kayaknya ya. Setahun juga ini ada Anda punya gegana. bensin, saya punya rokok. Tukerannya teh simbiosis mutualismenya bener gitu ya pada saat itu betul ya. sekali. Betul. Oke, aku mau nanya nih, kalau Pak Dul sendiri, Pak Dul berarti kan sekarang sudah menjadi SPV. Ini Ini. Terbaik. sebagai ini gitu Sebagai ini. kan. Sebagai ini kan nih teman-teman perlu diingat juga ya bahwa memang kalau di kita itu berawal dari manapun kalian tetap bisa ke posisi manapun itu memungkinkan sekali berarti ya Pak Betul, ya. betul. Dari misalnya cuma dari Tergantung halte, ke diri kitanya dewe, mungkin ya. ya. Itu tuh mungkin banget kan untuk mengupgrade gitu loh. Bahkan kalau berbicara untuk Apa tuh? masalah jenjang karir sebenarnya kalau Kamu yang mungkin lebih cepat dari saya. kalau di luar sana mengira ya bahwa untuk menjadi seorang SPP itu kan persyaratannya. ya. Nah, kalau di luar sana tahu bahwa sebenarnya latar belakang saya itu sebenarnya tidak pantas sih sebenarnya untuk jadi Tapi kalau supervisor. saya udah lama, karena Agus Ariel nggak didaftarkan gitu dari SPP, kenapa gitu? Saya Kenapa nggak tahu Gus? nggak tahu. Saya ya. kan juga bukan orang Saya- itu. Ya mungkin ada saya satu hal yang pernah saya menyesal gitu kan. Saya paling udah lama kok si Tama, si Comet udah masuk kan. Oh, Itu tuh. saya hampir ribut sama si Comet. Oh, ambil dulu sama nanti buat. Oke, itu mah kan kalau ribut-ribut bah harus di belakang ya guys, nggak bisa di Iya, sini ya pernah guys. sih. Clash. Oh, pernah. Oke. Nah,
Oke, nanti diobrolkan lagi ya. Oke. Sekarang, ini kan kita sudah nyeritain soal SPV, kita udah Jenjang karir, Bali. Pak Dul. Pokoknya udah kemana-mana nih. Jadi apa nih harapan dan apa yang pengen disampaikan ke perusahaan? Atau nggak harapan deh? Ya kalau harapannya sih mungkin harapan semua orang ya. Yang dari kesejahteraan, kesenjangan sih itu sih. Sebenarnya dimanapun orang bekerja pasti pengen feedbacknya mungkin ya. Karena kita sudah memberikan apa yang perusahaan harapkan ya. Saya sih berharapnya feedbacknya juga balik lagi. Perusahaan gitu. pun mengerti apa yang pernah kita perjuangkan juga untuk perusahaan. Baik. Ada ini juga nggak sih, ada kayak terima kasih buat siapa kayak atau nggak terima kasih atau nggak ini ya yang paling penting menurut aku adalah apa yang pengen Pak Dul sampaikan ke Pak Dudi CS Sidu Sumanti ya tuh Upin dan Ipin. Apa sih yang pengen disampaikan harapannya sama sih sama jangan Dul? harapan saya sama beliau mah ya jagalah hati. Jagalah chemistry kita yang sudah kita bangun. Jangan sampai ada clash, itu sih intinya. Deep banget nggak? Karena sebuah chemistry yang sudah terjalin karena sebuah chemistry yang sudah terjalin enak itu sulit mahal, banget dan sulit malah banget tidak bisa dinilai dengan nominal. Iya, Kalau betul. chemistry yang sudah terbangun dan terjalin enak itu aduh. Memang Makanya saya mesti berharap jangan sampai hanya karena kesalahan sedikit kita jadi fresh apa gitu ya. jadi intinya kita jangan egois, intinya udah tua ongkoh deh. Soal umur nggak bisa dihilangkan. Intinya itu, tapi jujur saya berterima kasih banget ya sama beliau karena dengan pengertiannya beliau sekalipun emang saya suka menyebalkan kadang. Saya merasa emang kadang suka menyebalkan, suka pika sebelen lah ya. Tapi alhamdulillahnya beliau tidak sampai segimana gitu sih, enggak sih. Makanya justru kadang saya suka ngewanti-wanti sama diri saya sendiri gimana caranya saya tidak untuk bisa menurunkan di kala Pak Dudi berbuat kesalahan tuh saya pengen harap maklum gitu. Dia lebih ke menurunkan ego sendiri juga gitu ya. Tapi kalau untuk Pak Dudi mah saya percaya lah ya, beliau emang udah ngerti sih orangnya gitu sih. Dan saya juga mau berterima kasih juga sama ya atasan saya intinya karena siapapun lah ya, siapapun yang ada di HO dan terutama intinya Pak Agung ya yang sudah memberikan kesempatan nih dan intinya kepercayaan kepada seorang Dul yang emang latar belakangnya terbatas mungkinnya dan orang tidak akan pernah menyangka seorang saya pribadi bisa menjadi sosok yang benar-benar dibutuhkan di perusahaan. Yes. Padahal kalau kita flashback ke masalah pendidikan itu tidak mungkin banget lah ya kalau kita berbicara masalah logika. Dan saya juga mau berpesan mungkin sama teman-teman di luar sana ya bahwa jangan minder kalian tidak berpendidikan, jangan minder kalian tidak punya keahlian, tapi dengan keyakinan dan kerja keras apapun akan terjadi. Yes. Ini saya lagi di podcast siapa sih sebenarnya saya? Si Kak bingung saya kayak gini. Ya itu sih intinya kayak untuk Pak Dudi, untuk saya udah mungkin udah berpesan bahwa pesan saya seperti itu bahwa untuk yang di luar sana jangan pernah merendah. Yes. Tetap semangat, tetap membumi, tetap bekerja keras dan yakin. Loh, kok ide yang siap? Dan kok jadi Agus yang siap? Apa yang kalian cita-citakan dengan keyakinan dan kerja keras itu akan tercapai. Teman-teman, jadi kan udah nih segitu aja podcast kita kali ini. Kayaknya udah lama banget nih. Terima kasih ya Pak Dul sudah mau datang ke studio kami. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang, udah dikasih kesempatan juga untuk. Sebenarnya saya udah suka kalau lihat kamera tuh sebenarnya. Coba diceritain, katanya saya nggak mau bukinan. Saya sebenarnya kalau dikatakan sama orang-orang band saya demam panggung kalau lihat kamera. Benar, betul. Nah, jadi udah nih ya, kita kan sudah ngobrol kesana kesini. Di last dan but not least-nya tadi udah juga disampaikannya sama Pak Dul motivasi hidup. Oke, jadi sampai di sini aja nih podcast kita kali ini. Tetap stay tune juga di YouTube-nya Bapak TV karena bakal ada banyak banget podcast yang bakal kita keluarin atau mungkin video rekomendasi kalian atau nggak komentar kalian bakal kita turutin. Oke, jadi jangan lupa di-subscribe, dipantengin terus, dibagiin juga ya. Bye. Bye dulu dong Pak Dul. Bentar. Peace boy. Peace boy. Bye.
Semangat.